Halo Gadgets, ketemu lagi dalam Flash Gadget Channel. Bersama Koko sekarang sudah ada HiMax S3 Plus. Ya, seperti teman-teman tahu bahwa HiMax itu sekarang baru gencar banget mengeluarkan smartphone terbarunya. Dan seri HiMax S3 Plus ini memiliki slogan yaitu Secure and Power. Mau tahu seberapa hebatnya HiMax S3 Plus ini? Mari kita review smartphone ini. Let's go! Waktu saya pertama kali lihat smartphone HiMax S3 Plus ini hampir tidak ada perbedaan dengan smartphone brand lain. Karena kalau dari sisi belakang ini sama kayak brand-brand ya seperti Xiaomi, Coolpad, Vivo, dan merek yang lain ya. Tapi kalau dari depan, ini yang bikin saya suka. Jadi layarnya sudah memakai 2.5D Curved Glass. Selain warnanya yang putih, warna hitam pada layar membuat smartphone ini tambah menawan. Dan kalau untuk posisi layar nyala begini, 5,5 inch-nya sangat cocok banget. Karena border tipis yang berwarna hitamnya sangat menyatu dengan layarnya yang 5,5 inch. Jadi nggak mengganggu pandangan mata kalau kita sedang bermain dengan HiMax S3 Plus ini. Sayangnya cuma satu, yaitu HiMax S3 Plus ini tidak menggunakan tombol touch panel di bagian bawah. Jadi tombol-tombolnya berada di sisi layar. Mengurangin sisi keenakan buat bermain game sebenarnya, tapi nggak masalah karena sekarang banyak game yang full screen ya. Jadi tombol back, home, sama menunya bisa hilang. Mengulas lagi pada bagian depan, di sisi ini terdapat kamera depan 5 megapiksel, lalu ada earpiece dan juga sensor. Di HiMax S3 Plus ini juga ada LED notifikasi yang berwarna. Jadi teman-teman kalau ada SMS masuk atau BBM masuk, ada lampu notifnya di sebelah kameranya. Pada bagian belakang terdapat kamera 13 megapiksel yang didampingi LED flash. Serta di bawahnya terdapat sensor fingerprint yang mampu merekam 5 sidik jari sekaligus. Yang saya tidak suka pada bagian belakang ini cuman pada bagian speaker. Lubangnya sangat kecil. Tapi tunggu dulu. Untuk suara, lubang speaker walaupun kecil, HiMax ini memiliki suara yang cukup kenceng. Walaupun kalau volumenya dikencengin full, agak cempreng-cempreng gimana gitu. Coba deh kalian dengar. Dan pada bagian samping-samping di sebelah kiri ada slot SIM card. Di sini slot SIM card-nya model hybrid. Jadi teman-teman bisa milih mau pakai satu SIM dengan tambahan memory card atau dual SIM tanpa tambahan memory card. Lalu pada bagian kanan terdapat tombol power dan tombol volume. Sedangkan pada bagian bawah terdapat lubang micro USB untuk pengecasan maupun untuk akses kabel data ke PC maupun laptop. Dan pada bagian atas sudah terdapat jack 3,5 mm. Ini sangat penting ya, karena sekarang tanpa jack 3,5 mm, headset wireless mahal. Mari sebelum ngulik soal gimana performa nih HP, saya bacakan dahulu spesifikasi lengkapnya. Prosesor quad-core MediaTek 6737, GPU Mali T720, RAM 3GB dan ROM 16GB, Android Marshmallow dan baterainya 3000 mAh. Nah, dari spesifikasi tersebut sebenarnya sih saya sudah tahu bahwa smartphone ini memang kurang begitu cocok untuk bermain game-game berat. Tapi lebih cocok untuk bermain game yang ya standar-standar aja lah. Kayak game-game Mobile Legends atau Slayer.io gitu. Memang prosesor MediaTek 6737 ini untuk kelas smartphone menengah ke bawah. Walaupun begitu, RAM 3GB-nya sangat membantu untuk multitasking aplikasi. Jadi ketika buka-buka aplikasi sangat lancar dan nyaman. Apalagi tambahan memori internal 16GB-nya. Dengan begitu, kamu bisa menyimpan banyak aplikasi di dalam smartphone ini. Untuk RAM 3GB-nya sendiri tersisa 1,5 GB. Jadi menurut saya cukup untuk mengakomodir aplikasi-aplikasi yang standar untuk smartphone HiMax H3 Plus ini. Sedangkan untuk memori internal 16GB-nya masih bisa ditambah dengan memori eksternal yang jadi satu dengan slot SIM card-nya. Jadi ya, seperti saya bilang tadi harus memilih mau pilih satu SIM card dengan tambahan memory card atau dual SIM tanpa memory card. Dengan prosesor MediaTek dan baterai 3000 mAh, jelas smartphone HiMax S3 Plus ini sangat irit baterai. Waktu saya nyoba itu hampir 24 jam full, tidak habis. Tapi ya itu, karena adapternya cuma 1 ampere, pengecasannya agak lama. Saya ngecas handphone ini waktu kondisi 20% hingga penuh, itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Lama banget ya kalau menurut saya. Layarnya 5,5 inch beresolusi HD 720 x 1280 yang memiliki kerapatan 320 dpi.
Layar HiMax S3 Plus ini juga memiliki teknologi Mirror Vision dari MediaTek. Jadi kamu bisa mengatur kecerahan dan kontras smartphone ini. Dengan teknologi Mirror Vision yang dapat menyempurnakan gambar, layar ini dapat menghasilkan gambar yang jernih dan melihat isyana jadi makin cantik. Kalau ngomongin layar tentu tidak jauh dengan kamera. Kamera HiMax A3 ini memiliki 13 megapiksel pada bagian belakang dan kamera depan 5 megapiksel. Kamera HiMax ini kalau menurut saya nggak begitu bagus, tapi juga kalau dibilang jelek, nggak juga lah ya. Karena kamera 13 megapiksel HiMax A3 Plus ini memiliki sensor Samsung. Jadi kualitasnya, lihat aja deh hasilnya. Jadi ketika banyak cahaya, hasil yang didapatkan pun juga bagus. Tapi kalau redup sedikit, HiMax H3 Plus ini jadi banyak banget noise-nya. Dan untuk kamera depannya sendiri menurut saya ada perubahan dibandingkan dengan HiMax yang sebelumnya. Ini lebih bagus sedikit. Dan FYI aja nih, saya lebih suka dengan seri HiMax Pure 3 daripada HiMax H3 Plus ini kalau soal kamera. Salah satu fitur andalan dari HiMax ini yaitu download, di mana kamu bisa menggabungkan WiFi dan paket data agar kecepatan download kamu jadi semakin cepat. Seperti slogannya, Secure and Power, HiMax H3 Plus ini memiliki fingerprint yang tidak kalah dengan brand-brand lain. Cukup cepat kalau menurut saya. Apalagi dia bisa menyimpan 5 sidik jari sekaligus. Dan ada yang menarik di fitur keamanan, yaitu adanya aplikasi Smart Lock. Dengan aplikasi ini, HP tidak akan terkunci bila berada di sekitar kamu. Jadi, kamu tidak perlu lagi membuka smartphone kamu pakai sidik jari atau pattern lock. Ada juga aplikasi Discovery di mana kamu bisa menemukan aplikasi-aplikasi yang dipakai orang lain yang sedang berada di sekitar kamu. Nah, halo, gimana cara kerjanya? Ada yang tahu? Atau aplikasi ini hanya ngacak aja aplikasi yang muncul di Discovery-nya? Layar 5,5 inch 2.5D dengan teknologi Mirror Vision cukup nyaman di mata saya. Baterai yang tahan lama dan aplikasi Smart Lock yang keren merupakan beberapa fitur keunggulan dari HiMax H3 Plus ini. Kekurangannya cuma ada satu, yaitu di bagian prosesornya yang kurang greget kalau menurut saya. Tapi ya gimana lagi, dengan budget 1.999.000 kamu berharap dengan prosesor yang lebih tinggi. Pasti ya harganya akan lebih tinggi lagi. Tapi dengan spesifikasinya, saya rasa HiMax H3 Plus ini perlu kamu pertimbangkan jika ingin membeli gadget baru ataupun mengganti gadget yang lama. Karena HiMax memberikan garansi penuh dan resmi. Itu tadi adalah review HiMax H3 Plus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, serta komen video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel supaya kalian mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Sekian video kali ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!